Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muisotul Ayu Afifah, Alfira Bekti Nurisnaini, Laila Nurbaiti, dan Hesti Putri Lestari. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang epidemiologi double burden of malnutrisi atau yang biasa disebut dengan beban gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan gizi lebih yang terjadi bersamaan pada satu keluarga ataupun satu kelompok masyarakat. Sedangkan pengertian dari gizi lebih yaitu ketidakseimbangan energi yang masuk ke dalam tubuh dengan energi yang dikeluarkan atau digunakan oleh tubuh. Kelebihan gizi atau energi ini akan diubah menjadi lemak tubuh, akibatnya akan terjadi berat badan lebih atau kegemukan. Sedangkan untuk gizi kurang yaitu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Faktor yang berkaitan dengan masalah DBM dalam keluarga yaitu usia, jumlah anggota keluarga, tingkat ekonomi keluarga, pendidikan, juga kesehatan lingkungan dan sanitasi. Dalam usia, DBM kemungkinan terjadi pada rumah tangga atau keluarga karena usia antar anggota keluarga yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya perbedaan kondisi fisiologis dan kebutuhan gizi, sehingga menyebabkan adanya potensi perbedaan sumber daya di dalam rumah tangga tersebut. Dan yang kedua yakni jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka bahan makanan yang dibutuhkan juga semakin banyak, dan ini akan berakibat pada beban ekonomi keluarga. Apalagi jika penghasilan keluarga rendah, maka dapat menyebabkan berkurangnya asupan makan dan zat gizi dari keluarga tersebut. Yang ketiga yakni tingkat ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi keluarga berkaitan dengan akses, daya beli, pemilihan, dan distribusi makanan yang dikonsumsi dalam suatu keluarga. Yang keempat yakni pendidikan. Pendidikan terkait makanan dan gizi yang tepat dapat mencegah terjadinya malnutrisi. Dan yang terakhir yakni kesehatan lingkungan dan sanitasi. Kesehatan lingkungan dan sanitasi ini berkaitan dengan masalah gizi ganda karena berhubungan dengan tingkat kesakitan terutama pada anak-anak. Kesehatan lingkungan menurut PP nomor 60 tahun 2014 adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan dalam mewujudkan kualitas lingkungan sehat dan baik dari aspek fisik, kimia, biologi, ataupun sosial. Ada banyak sekali kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya gizi. Kegiatan tersebut salah satunya yakni aksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi atau disebut dengan KIE, juga kampanye gizi. Peningkatan mutu gizi ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yakni perbaikan pola konsumsi makanan sesuai gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, juga peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk pencegahan gizi kurang, yang pertama, orang tua, khususnya ibu, harus terampil menyesuaikan menu MPASI bagi anak yang sudah tidak bergantung pada ASI. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang asupan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi anak. Yang ketiga, sistem pendukung dari keluarga dijadikan upaya memenuhi kebutuhan nutrisi gizi kurang. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan keluarga dalam menerapkan norma keluarga sadar gizi. Dan yang kelima, meningkatkan cakupan tata laksana kasus gizi kurang di rumah sakit, puskesmas, dan rumah tangga. Dan untuk pencegahan gizi lebih, yang pertama, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, cegah gizi lebih. Yang kedua, tingkatkan aktivitas fisik minimal 1 jam per hari. Yang ketiga, mengurangi makanan dan minuman manis. Yang keempat, mengurangi makanan berlemak dan gorengan. Yang kelima, biasakan makan bersama keluarga 1 kali sehari. Dan yang keenam, melibatkan keluarga untuk perbaikan gaya hidup untuk pencegahan gizi lebih. Kondisi terkini double burden malnutrition. Berdasarkan hasil penelitian Astuti 2020 menunjukkan variabel seperti usia ibu, pendidikan ibu, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah anak memiliki hubungan yang signifikan terhadap terjadinya beban gizi ganda pada tingkat keluarga. Kondisi beban gizi ganda dengan status gizi lebih terjadi pada ibu,
Usia ibu yang semakin bertambah meningkatkan peluang terjadinya obesitas karena adanya penurunan metabolisme tubuh yang mengakibatkan penumpukan massa lemak tubuh yang berpengaruh pada kenaikan berat badan yang akhirnya mempengaruhi tingkat IMT seseorang. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan status gizi kurang. Hal ini terjadi terkait dengan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan pada keluarga sehingga mempengaruhi status gizi individu di dalamnya. Selain itu, terdapat korelasi positif antara gizi kurang karena terjadi proses inflamasi di dalam tubuh karena proses inflamasi berkaitan dengan daya imunitas tubuh individu. Saat daya tubuh rendah, maka menyebabkan seseorang rentan terhadap terjadinya kesakitan, seperti infeksi atau penyakit stres oksidatif. Jumlah anak juga berhubungan dengan terjadinya beban gizi ganda pada keluarga. Jumlah paritas yang tinggi memiliki korelatif positif dan memiliki peluang 2-3 kali untuk menyebabkan obesitas pada ibu karena penumpukan lemak visceral setelah mengandung. Namun, jumlah paritas yang bertambah menyebabkan ketimpangan alokasi makanan dan sumber daya lainnya pada anggota keluarga, sehingga anggota keluarga yang menerima sedikit alokasi makanan berpotensi untuk mengalami kurang gizi. Jumlah anggota keluarga dengan terjadinya beban gizi ganda pada keluarga disebabkan karena kondisi ketahanan pangan dalam keluarga dan distribusi bahan pangan di dalam keluarga tersebut. Semakin banyak keluarga, maka jumlah kebutuhan pangan semakin tinggi. Kebutuhan pangan yang meningkat juga berkaitan dengan meningkatnya beban ekonomi keluarga, dan pada akhirnya memberikan potensi untuk berkurangnya asupan makan. Ketika peningkatan beban ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan pada keluarga. Keluarga dengan jumlah anggota yang banyak menyebabkan distribusi makanan, kebutuhan makanan yang diwujudkan dalam sebuah ketahanan pangan rumah tangga akan memiliki perbedaan. Selain itu, ditambah dengan adanya budaya makan pada suatu daerah menyebabkan pola makan akan semakin beragam. Hal ini akan memiliki potensi untuk menghasilkan status gizi yang beragam seperti masalah beban gizi ganda akan semakin besar di dalam sebuah keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.